Halo semuanya, balik lagi sama gue Sui. Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita mengatur jam kerja kita sebagai pekerja remote. Mulai dari pagi sampai sore, atau bagaimana kalau misalnya kita berbeda waktu atau berbeda zona waktu dengan klien kita. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu, so buat teman-teman stay tune terus sampai akhir karena di video ini gue bakal ngasih tahu gimana caranya. Halo, gue Sui. Gue resign dari kerjaan lama gue karena gue pengen kerja sambil jalan-jalan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau mulai ataupun udah mulai kerja remote, kita pasti tahu kerja remote itu sangatlah bebas, tapi bukan berarti bebas yang tanpa batas. Ya, buat teman-teman yang mulai kerja remote, baru mulai atau bahkan baru cari tahu, ya kalian pasti tahu kalau misalnya kerja remote itu bebas, tapi bukan berarti bebas yang tanpa batas. Ya, sesuai dengan judul edukasi kali ini, gue bakal ngasih tahu gimana caranya kita atur waktu, gimana caranya kita ngatur flow kerja kita, dan di sini gue bakal ngasih tahu semuanya. Dari jadwal juga bakal gue kasih tahu. So stay tune terus. Ya, jadi banyak banget freelancer atau pekerja remote yang baru mulai atau baru meniti karir gitu di pekerjaan remote, itu selalu justru kerja lebih lama daripada karyawan kantor atau saat mereka berada di kantor sebelumnya gitu. Dan gue pernah juga ada di posisi itu, dimana gue nggak tahu gue harus istirahatnya kapan dan selalu on. Jadi kayak poin-poin di sini tuh bener banget gue rasain semua. Sebagai pemula, gue juga selalu merasa kok gue selalu on dan nggak pernah istirahat. Kayak dari Senin sampai Minggu gue selalu mikirin kerjaan ini dan nggak nemu flow-nya itu kayak gimana. Dan jadinya emang kita fleksibel, bisa kerja di mana aja, tapi rasanya malah kerja terus. Nah, yang selanjutnya ya ini ada prokrastinasi terselubung. Jadi kita bisa 2 jam hilang tanpa sadar, kayak kita bekerjanya itu malah jadi nggak efektif, dan selama 2 jam waktu kita terbuang gitu aja. Selanjutnya kita nggak tahu kapan harus berhenti kerja. Ini penting banget. Dan ini selalu menjadi masalah freelancer atau pekerja remote yang emang masih baru memulai, dan banyak banget hal yang emang pengen dilakuin, apalagi mengambil banyak job. Itu juga pasti bakal ngerasa kayak gini. Dan gua rasa itu bukanlah sebuah kebebasan, tapi itu burnout yang tersamarkan. So, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi buat teman-teman di sini, teman-teman itu harus banget, atau kita bisa bilang wajib ya. Mungkin kalau masih pemula, masih pengen nyari kerjaan banyak banget sampai burnout, terserah kalian. Tapi di sini gue bakal ngasih tahu kalau kalian itu harus desain hari kerja kalian sendiri. Jadi selama kita bekerja remote, kita sudah mendapatkan klien atau kita sudah tahu bagaimana caranya kita mencari klien. Tentunya kita juga harus tahu bagaimana cara bekerja dengan klien. Seperti di video edukasi sebelumnya, gua ngasih tahu gimana caranya kita biar bisa tetap keep up gitu sama klien, dan juga bagaimana caranya kita tetap sustain dengan klien tersebut, bisa repeat order, atau klien tersebut bisa menulis review baik tentang kita. Nah, di video sebelumnya kita udah jelasin. Jadi selain kita harus mencari kliennya itu, kita harus bisa desain hari kerja kita sendiri. Ya, karena kebebasan itu bukan berarti tanpa struktur. Kebebasan berarti kamu bisa menentukan strukturnya sendiri. Jadi kalian bisa nentuin kapan kalian kerja dan bisa nentuin kapan kalian liburan. Ya, seperti gue belakangan ini, jadi kemarin gue selama 1 bulan gue full motoran keliling Jawa, dan ya gue nggak pulang-pulang sampai akhirnya gue pulang itu karena ada accident. Ya, jadi kebebasan dalam bekerja remote itu nggak selalu kita harus jalan-jalan, nggak selalu kita harus traveling kemanapun. Bahkan sekedar di rumah aja itu udah sebuah kebebasan kan. Nah, makanya contoh kemarin gue udah memiliki desain pekerjaan gue sendiri atau hari kerja gue, yang dimana gue bisa kerja dari rumah, gue nggak kemana-mana, hanya di kamar. Atau bahkan gue kayak
beberapa bulan yang lalu gue motoran dari Jakarta keliling Jawa. Niatnya mau nyampe Bali ya, tapi ternyata terhambat sesuatu, jadi gue memutuskan untuk pulang lagi dulu. Nah, jangan lupa nonton video jalan-jalannya di YouTube Cape Nomad. Itu ada banyak banget videonya. So, jadi kebebasan di sini tuh bukan berarti kita bebas dan nggak kerja gitu. Bukan kayak gitu. Kebebasan di sini adalah dimana kalian bisa menentukan kapan kalian kerja dan kapan kalian liburan. Yang tentunya gue udah mulai dan udah bisa melakukan itu. Seperti gue menentukan waktu gue untuk touring yang membutuhkan waktu berjam-jam. Itu gue memutuskan di hari dimana gue lagi nggak ada kerjaan atau klien gue itu lagi kosong atau emang dapat klien yang emang beda zona waktu. Jadi waktunya mereka istirahat ya gue lagi jalan-jalan gitu juga bisa. So teman-teman juga harus pelajari hal itu. Nah, tentang zona waktu dan lain-lain itu ada di video edukasi sebelumnya. Lanjut. Ya, jadi seperti yang gue jelasin tadi, kebebasan itu bukan berarti tanpa struktur, tapi kebebasan itu berarti kamu yang bisa menentukan strukturnya. Nah, di sini kita bisa membuat rutinitas dari pagi sampai sore. Ini buat yang emang memiliki jam yang normal gitu, atau memiliki klien yang tidak berbeda zona waktu, atau emang walaupun beda zona waktu tidak membutuhkan bertemu secara di waktu yang sama gitu. So di sini dari pagi seperti biasa kita bisa melakukan morning routine kita. Morning routine ini kayak apa sih bang? Pertama pastinya, walaupun kita ini bekerjanya bebas ya, kita nggak dituntut harus berpakaian rapih atau bagaimanapun, tapi kadang gue walaupun masih sering ya beberapa waktu gue cuman bangun tidur belum mandi langsung kerja, itu gue juga sering kayak gitu dulu. Tapi ketika kita udah bisa menyusun pagi kita seperti dari bangun pagi, kita sarapan, kita mempersiapkan diri mandi, atau mungkin kita jogging sebentar, olahraga sebentar, menikmati matahari gitu. Dan biasanya jam kerja kita juga nggak sama kayak di kantor, dan kita nggak memiliki memiliki tempat yang emang harus dituju gitu. Nah biasanya morning routine gue kayak gitu. Jadi dari bangun pagi kalau emang gue mau ngerjainnya di rumah ya udah gue sekedar mandi, sarapan, dan ya mungkin jalan-jalan sedikit gue di seputar kolam menikmati matahari. Habis itu gue langsung mulai kerja. Tapi kalau misalnya beberapa case gue juga sering kalau bosen di rumah gue langsung ya bisa nyari cafe yang emang cocok banget buat WFC dari pagi, dan tentunya sesuai dengan jam kerja kita. Ada nggak nih yang buka? Nah itu gue biasanya udah punya titik-titiknya nih, misalnya di tiap kota itu enaknya ke cafe mana gitu. Atau kalau emang agak ekstrim ya gue juga sering ya gue berangkat pagi-pagi sarapan. Jadi gue berangkat pagi-pagi kayak orang mau ngantor, tapi tujuan gue ke Curug, tujuan gue ke gunung, atau sekedar mencari tempat yang sepi dari manusia tapi setidaknya masih dapat sinyal gitu. Nah itu kita bisa menyesuaikan dengan keinginan masing-masing gitu. Kalau emang kalian nggak pengen jalan-jalan banget ya udah di rumah aja, atau kalian bosan ada di rumah kalian bisa langsung ke cafe gitu untuk WFC, atau kalian bosan dua-duanya ya bebas mau ke alam boleh, atau mau langsung pindah kota juga boleh. Nah biasanya gue kayak gitu, gue melakukan 3 hal tersebut gitu. So morning routine itu penting banget ya, walaupun kalau di sini gue nulisnya 30 menit ya, karena persiapan itu biasanya ya nggak perlu waktu banyak gitu, nggak perlu waktu yang lama. Tapi misalnya emang berpindah tempat atau kita pergi ke alam gitu kayak gue ya mungkin membutuhkan waktu yang lebih awal gitu, dari jam 7 mungkin, atau dari jam 6 kita udah OTW gitu. Nah selanjutnya di sini ada deep work sesi 1. Nah deep work sesi 1 ini adalah kita mencari atau memetakan dulu nih pekerjaan kita yang akan kita lakukan di hari itu. Dengan kita memetakan pekerjaan kita akan tahu nih mana yang urgensi, mana yang juga prioritas kita bagikan.
dan tentunya kita harus mengerjakan dengan sesuai deadline. Terus juga kita harus memikirkan brief yang dikasih oleh klien apakah sudah jelas, dan hari itu misalnya kita belum mendapatkan klien, bisa mencari di hari itu juga. Dan di waktu-waktu krusial ini sangatlah cocok untuk mencari klien tersebut. Dan deep work sesi 1 ini kita bisa mengevaluasi pekerjaan kita sebelumnya dan menyiapkan pekerjaan yang akan kita kerjakan hari ini. Yang selanjutnya jam 11.30 yaitu kita bisa istirahat. Nah, istirahatnya ini tuh penting banget menurut gua, karena walaupun kita pagi udah sarapan dan lain-lain, tapi di antara pekerjaan kita dan menuju siang itu gua rasa butuh waktu break gitu. Contohnya untuk kita sekedar coffee break, atau kita cuman butuh untuk menikmati suasana luar dan melepaskan dari tatapan layar, karena itu penting banget. Karena kita pekerja remote, kita selalu menghadapi layar, mata kita juga salah satu senjata utama lah ya. Dan beberapa waktu lalu gue juga bikin reelsnya yang mungkin jarang orang pikirkan, apalagi buat gue yang kacamataan gitu. Bekerja remote itu kita selalu menatap layar gitu. Nah, makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dan sebisa mungkin menggunakan kacamata atau alat pelindung tambahan ya. Kacamata sih, bener sih, yang menggunakan anti UV, anti radiasi. Ya ini buat yang mata minus kayak gue ya. Tapi buat kalian yang emang tidak perlu menggunakan kacamata dan matanya juga nggak kenapa-napa kalau natap layar, ya is okay, terserah kalian. Tapi kalau gue sih lebih nyaranin atau lebih ngasih tahu buat kalian untuk mencegahnya ya. Ya walaupun kalian nggak minus matanya, setidaknya menggunakan kacamata anti radiasi, karena kita bisa berjam-jam menatap layar gitu. Selanjutnya setelah kita istirahat ini, kita langsung komunikasi dengan klien. Kita bisa chit-chat, bisa menanyakan, ini ya live ya, maksudnya kayak di jam tersebut, misalnya kliennya itu tidak beda zona waktu atau berbeda zona waktu tapi masih bisa dihubungi atau masih bisa ada waktu untuk kita chattingan gitu dengan klien ya, atau berkomunikasi. Nah, di situ manfaatkan waktunya untuk ngobrol soal briefnya, soal ketertarikan dia, dan sebisa mungkin samakan vibes kalian dengan mereka atau sebaliknya gitu. Karena beberapa klien luar negeri itu sangat menyukai seseorang dari vibes-nya, dan tentunya kita bisa lebih cair dan bisa lebih dipercaya karena vibes-nya nyambung dan tentunya skill-nya juga bagus gitu. Selanjutnya kita harus isi perut. Ini terserah kalian ya, mau waktunya berapa, setidaknya di hari itu kalian itu makan atau mengisi perut kalian dengan sesuatu hal yang emang kalian suka dan tidak menyita waktu banyak gitu. Karena menurut gue untuk break makan ini cukup penting, karena kita dari pagi walaupun udah sarapan, ya kita samain aja kayak waktu kita kerja di kantor, cuman bedanya kita nggak di kantor aja. Menurut gue sih gitu. Kerja remote itu tetap aja kita rasanya tetap kerja, tapi bedanya tempatnya itu di mana dan kita bisa menikmati istirahatnya kayak gimana. Misal kalau misalnya kita di kantor istirahat makan atau jam makan siang gitu, ya mungkin kita cuma makan di kantin gitu, maybe makan warteg lah atau makan mie instan. Nah itu biasanya tuh ada di kantin aja gitu, dan tiap kantor mungkin rata-rata sama gitu apa yang disediain. Nah tapi kalau misalnya kita kerja remote, contoh kayak gue kemarin lagi di Jogja, gue makan siangnya gue bisa makan gudeg, atau gue lagi di Semarang gue makan siangnya bisa makan bandeng duri lunak, atau gue lagi di Solo gue bisa makan siangnya itu make sop matahari atau selat Solo. Nah jadi itu masing-masing daerah bisa memiliki rasa yang beda, dan serunya ya kita bisa mencoba kuliner sekitar juga kalau misalnya kerja remote. Jadi kita nggak perlu nggak perlu stick sama makanan sekitar kantor, karena kita bisa milih makan di mana aja, apalagi kerja bisa di mana aja juga. Selanjutnya kita harus melanjutkan sesi yang kedua, yaitu deep work sesi kedua.
yang dimana setelah kita komunikasi dengan klien, setelah kita eval apa yang harus kita lakukan hari ini, pada deep work sesi 2 ini benar-benar dimana pekerjaan kita itu harus selesai. Jadi ada beberapa cara yang gue kasih yang seperti sebelumnya itu ada di Reels. Mungkin kalau kalian yang udah follow dari lama Instagram Keep Nomad Indonesia, di Reels gue pernah ngejelasin strategi bagaimana caranya kita biar kerja remote lebih cepat dan efektif. Atau mungkin nanti mau gue bikinin video YouTube-nya. Gimana? Kalau mau gue bikinin video YouTube-nya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jadi waktu itu ada satu cara yang dimana biar kerjaan kita itu cepat kelar, yaitu bekerja dengan satu baterai. Ini maksudnya apa sih satu baterai? Satu baterai di sini adalah kalau misalnya lu punya laptop atau lu menggunakan iPad atau kalian kerja menggunakan handphone, mungkin kalau sekedar ngadmin doang, atau ya pokoknya antara laptop dan iPad kalian atau tablet kalian, teman-teman itu harus memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan satu baterai ini untuk pekerjaan hari itu juga. Gimana tuh Bang maksudnya? Ya jadi kalian nggak perlu bawa casan atau charger untuk iPad kalian atau untuk laptop kalian, dan kalian harus bekerja sesuai dengan baterai yang ada. Misalnya dari pagi kita udah ada 100%, tapi di jam ini di sini nih di jam 15, jam 3 atau jam 4, aduh baterainya udah tinggal 10% nih, dikit lagi mati. Nah, pekerjaan kita harus selesai saat itu juga. Itulah yang ngebangun atau yang ngebentuk rasa urgensi atau rasa bukan terburu-buru, tapi rasa dimana kita bisa membagi waktu kita gitu. Kalau emang kalian nggak bisa stick dan itu bisa kalian lakukan kalau emang kalian nggak bisa strict sama waktu kalian. So dengan teknik satu baterai itu sangatlah efektif. Dan selain itu kita juga bisa menggunakan teknik yang dimana satu minuman itu satu pekerjaan. Nah itu juga sering gue lakukan, yang dimana gue membeli satu minuman ini tuh untuk satu pekerjaan yang emang gue harus selesaikan di hari itu. Semisal gue ada pekerjaan lain lagi, misalnya di jam kedua atau jam ketiga, yang dimana biasanya gue bisa habis 1 jam atau 2 jam untuk satu gelas kopi kayak gini, yang ngirit ya. Tapi setelah minuman ini habis dan lu mau lanjut kerjaan lagi atau kerjaan lu belum selesai, ya lu mesti beli minum lagi gitu. Karena kita kalau misal WFC itu jangan sampai satu minuman sampai kita berpuluh-puluh kerjaan mungkin. Jadi selain kita dapat timer untuk diri kita, dan tentunya kita juga bermanfaat untuk kafenya gitu, karena kita jajannya juga banyak. Jadi pengalihan uang transportasi kita bisa kita alihkan untuk kopi. Karena kita kan nggak ke kantor lagi. So, setelah deep work sesi 2 ini, yang seperti gue jelaskan, mau dengan teknik yang satu baterai itu atau dengan teknik yang minuman, ya atau mungkin kalian emang mau bener-bener kerjanya itu sampai malam dan kayaknya gue nggak mau kemana-mana, gue mau kerja aja hari ini full, itu juga terserah kalian guys. Itu semua tergantung kebebasan dan keinginan teman-teman sebagai pekerja remote. Nah, yang penting itu adalah dimana yang terakhir ini admin dan tutup. Ini admin dan tutup ini maksudnya apa sih Bang? Ya, admin di sini adalah kita merecap. Kita itu mencatat apa yang, maaf guys, ini gue kemarin kecelakaan masih agak sakit. Ya, jadi admin di sini maksudnya adalah kalian itu merecap atau mencatat apa yang sudah kalian kerjakan di hari itu, dan kalian dan teman-teman juga cari tahu seperti apa workflow kita hari ini dan tipikal klien yang kita dapeti seperti apa. Dan tentunya dengan hal ini, dengan kita adminkan diri kita sendiri, kita juga tahu target market kita seperti apa dan tipikal pekerjaan yang dibutuhkan itu seperti apa. Misalnya kalian tetap kayaknya gue mau nge-web design terus deh buat wilayah ini, kayaknya lagi butuh banyak nih, atau
gue sepertinya mau bikin SEO karena perusahaan ini tuh lagi butuh banget dan sekitarnya juga banyak nih yang butuh SEO. Nah, kalian bisa memetakan itu di akhir pekerjaan kalian di hari itu. Dan setelah itu tutup, benar-benar tutup, yang dimana kalian memberikan kebebasan pada diri kalian. Jangan sampai kalian itu tidak membatasi pekerjaan kalian dan 24/7 kalian aktif terus dan ujung-ujungnya bakal burnout guys. Jadi teman-teman itu harus hati-hati karena pekerjaan remote ini tanggung jawabnya ada di kita dan workflow-nya tentunya saja bakal kita buat dengan sendirinya. Jadi bukan ditentuin sama kantor. Nah, yang selanjutnya itu kita perlu yang namanya itu jaga energi, bukan cuma jam kerja. Ya, jadi kalau misalnya hari ini kalian cuma bisa selesai satu hal, apa yang paling penting? Ya, setelah kita menjelaskan pekerjaan kita dari pagi sampai sore itu kayak gimana, di sini ada banyak hal pendukung yang tentunya membuat pikiran kita jauh lebih sehat dan tentunya fisik kita jadi lebih kuat, karena ini sangat penting juga karena kita sebagai pekerja remote kita harus bukan hanya fokus terhadap pekerjaan kita, tapi kita juga harus fokus terhadap diri kita sendiri, yaitu yang pertama tidur yang cukup. Ini sangat penting, seperti 8 jam itu bukan sebuah kemewahan, tapi itu investasi untuk fokus. Ya benar banget, karena kita kerja sendiri, apapun yang kita kerjain itu sendiri gitu, nggak ada kantor yang mengatur lagi, nggak ada divisi lain yang kita harus tunggu. Jadi kefokusan atau kejelian kita dalam melakukan pekerjaan itu sangatlah penting teman-teman. Nah, di sini tidur itu adalah cara yang paling mudah untuk memaintain atau merawat kefokusan kita. Jadi selain fisik kita sehat, fokus kita juga akan bertambah kalau misalnya kita tidurnya cukup. Selanjutnya yaitu kita harus melakukan gerak fisik, ya kita kerja remote. Jadi gerak fisik itu sangatlah penting. Kita duduk berjam-jam. Itu tuh banyak banget resiko yang bisa terjadi kalau misalnya kita terus-terusan duduk berjam-jam tanpa bangun dari tempat duduk itu. Ya mungkin kalau kita terlalu malas ya udah enak aja gitu duduk ya. Tapi sebenarnya jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kita harus tetap lakukan gerak fisik. Nah biasanya kalau gue WFC di suatu tempat gitu, ya gue mencari tempat yang dimana gue bisa melakukan jalan-jalan gitu di sekitarnya gitu. Misalnya gue untuk bekerja selama 4 jam mungkin. Selama 4 jam ya gue memerlukan waktu sekitar 20 menit atau 30 menit itu untuk jalan kaki aja gitu. Nah makanya coffee shop atau rumah sendiri atau tempat yang emang kita tuju itu tentunya harus memiliki tempat yang emang bisa buat kita untuk gerak secara fisik gitu. Jadi sambil kerja kita juga nggak terlalu stres gitu. Nah jadi dengan tipikal coffee shop yang kayak gini, gue itu merasa jiwa gue lebih tenang, terus juga pemikiran gue jadi lebih luas, dan atmosfer atau vibes yang diberikan oleh tempat ini tuh sangatlah positif gitu. Gue suka banget dan itu menunjang produktivitas kita dalam bekerja secara remote. Ya, jadi benar banget kita harus melakukannya minimal 20 menit sehari untuk jaga fokus dan mood kita. Jadi kalau misalnya pusing banget, dah jalan kaki aja. Kayak gitu. Jadi kita harus tetap ada gerakan fisik, bisa jalan kaki aja, atau kalian yang emang hobi olahraga bisa sambil olahraga gitu. Sorry ya guys, gue habis ngomong olahraga, tangan gue ini bukan gara-gara gue jarang olahraga, gara-gara kemarin gue jatuh dari motor. Nah selanjutnya ini ada batasi context switch. Jadi kalian itu harus memiliki pekerjaan yang memiliki warna yang sama gitu. Apa sih bang maksudnya warna yang sama? Jadi memiliki konteks yang sama. Contohnya seperti kalian sedang hari ini nih, kalian itu fokus untuk mengerjakan sebuah web design, mungkin 3 klien atau 1 klien. Nah di hari itu atau di hari selanjutnya itu kalian harus fokus terhadap konteks tersebut atau di web design tersebut, yang dimana kalian itu harus mengumpulkan tugas sejenis dan jangan lompat-lompat.
Kenapa? Karena ketika kita habis ngerjain tugas A nih, padahal ada A1, A2, A3, tapi kalian malah loncat dari tugas A malah langsung ke tugas D. Nah itu kan memecah fokus kita yang seharusnya itu berurut dan terstruktur tadi yang seperti gue bilang. Karena kebebasan yang gue maksud ini bukan berarti kita bebas untuk ya udah gue kerja aja, hasil gimana pun terserah gitu. Enggak kayak gitu teman-teman. Hasil kerja kita juga tergantung gimana kita bekerjanya, itu fokus atau enggak, dan urutan pekerjaannya itu sesuai apa enggak gitu. Makanya biar hasilnya lebih maksimal, makanya kita harus fokus untuk mengumpulkan tugas yang emang sejenis atau pekerjaan yang emang sejenis terlebih dahulu. Jadi yang seperti gue kasih tahu di slide sebelumnya, jadi aduh lupa lagi gue. Nah pada konteks deep worknya itu kalian emang harus memetakan pekerjaan kalian dan mengumpulkan pekerjaan yang sejenis atau tugas yang sejenis. Lalu kalian lihat mana yang lebih banyak, mana urgensinya, mana juga yang lebih prioritas. Nah di situ teman-teman itu harus mengumpulkan, jangan asal loncat dari materi A langsung ke materi 7, mungkin seperti itu. Jadi perurutan itu sangatlah penting. Yang selanjutnya kita harus mengenali jam produktif kita, yang dimana jam deep work itu ada di jam energi kalian itu lagi terbaik-baiknya gitu, kayak lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi kalian harus menjadwalkan deep work di jam energi terbaik kalian, misalnya kayak pagi hari, itu dimana waktu yang sangatlah mantap atau waktu yang sangatlah bagus buat temen-temen itu bekerja. Ya walaupun kalau sekarang ini gue lagi bikin YouTube di jam 4 sore, jadi setelah kerjaan gue kelar gue bikin video untuk Keep Nomad Indonesia. So waktu dengan energi yang sangat baik atau memiliki mood yang enak, itu pasti kerjaannya itu bakal lebih nikmat gitu teman-teman. Kita bisa membagi waktu kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan, dan tentunya dengan energi yang bagus, vibes yang bagus, mood yang enak. Pekerjaan remote itu bukanlah sebuah tantangan lagi. Jadi seperti rutinitas yang bisa kita kerjakan, dan setelah itu kita bisa jalan-jalan, kita bisa nyantai, bisa menghabiskan waktu lagi sama keluarga tanpa perlu kita pergi jauh-jauh. Nah, itu tergantung kebebasan yang kalian pilih gitu. So kalian harus tahu dan harus kenali jam produktif kalian. Mungkin kalau misalnya aduh gue baru fokus setelah jam 6 sore dan gue malam, gue lebih suka kerjanya malam, ya it's okay. Kalau emang itu energi lu lagi bagus dan mood lu lagi baik, lu bisa lakukan itu. Tapi kalian harus tetap ingat, kalian harus batasi waktu kerja kalian. Jangan full 24 jam kalian aktif. Ya mungkin kalau misalnya emang kalian emang urgent gitu, ada di bidang yang urgent, misalnya virtual assistant, kita harus sesuai dengan zona waktu klien kita kan. Ya mungkin kalian harus tetap aktif, tapi setidaknya kalian jangan benar-benar sampai kalian itu pusing karena menghabiskan waktu untuk bekerja saja gitu. So kalian harus bagi waktu kalian. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi teman-teman harus tahu, freelancer yang bertahan bukan yang paling kerja keras. Tahu nggak kenapa? Karena ketika kita selalu bekerja keras, bekerja keras itu bagus. Tapi apakah bekerja keras itu akan berhasil? Ya belum tentu juga. Yang kalian harus tahu itu adalah bukan soal bekerja kerasnya, tapi bekerja secara efektif. Yang dimana kalian itu memiliki jam kerja yang jelas dan hormati waktu mulai dan selesai teman-teman atau klien kalian. Jadi kalian memiliki waktu sendiri, waktu mulai dan waktu selesai. Begitu juga dengan klien, kalian harus menghargai waktu mereka juga, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu adalah deep work yang terlindungi. Minimal kalian memiliki 2 jam untuk fokus tanpa distraksi dan fokus untuk kerja aja. Nah ini makanya gue seneng banget kerja remote, karena kita bisa kerja sendiri tanpa perlu ngobrol sama sekitar. Untuk introvert cocok banget, tapi buat yang extrovert kalian tetap harus fokus kayak gitu, fokus sendiri. Ya abis itu kalian bisa ngobrol sama orang random. Selanjutnya di sini ada 1 hari libur penuh setiap minggu. Ya kalian harus menyediakan hari itu. Jadi dalam seminggu kalian benar-benar nggak perlu ngerjain kerjaan apapun dan fokus untuk
santai, fokus untuk liburan, dimana untuk menjaga kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita yang bisa kita atur sendiri, dan investasi untuk 6 hari lainnya. Nah, ini yang dimana pekerjaan kita harus kita lakukan secara maksimal, secara efektif, dan tentunya memiliki hasil yang sangat jelas, yang dimana klien itu akan menilai baik diri kita, dan tentunya itu akan memancing atau bisa memarketingkan diri kita sendiri ke klien lainnya gitu. Selanjutnya buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih caranya mulai kerja remote, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk mengikuti kursus Keep Nomad Indonesia. Kalian akan dibimbing bagaimana caranya menjadi seorang pekerja remote, karena di sana ada 10 profesi yang bisa kalian pelajari, dan tentunya profesi tersebut sedang dicari banget sama market. So, untuk video edukasi kali ini gitu aja. Ulang. So, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, kalian bisa like, comment, and subscribe YouTube Keep Nomad Indonesia, karena gue nggak cuma bikin video edukasi, tapi gue juga bikin video untuk jalan-jalan. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe ya. Gue Sui, pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.